Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha, baik berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Materi yang akan saya paparkan adalah yang pertama definisi umum, yang kedua macam-macam badan usaha, yang ketiga contoh konkret. Badan usaha. Kalian udah pada tahu belum sih, apa yang dimaksud dengan badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, meski pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor produksi. Macam-macam badan usaha. Yang pertama, badan hukum. Ciri atau sifat badan hukum, yakni terdapat pemisahan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik bertanggung jawab hanya sebatas saham yang pemilik miliki. Yang kedua, ada bukan badan hukum. Pada bentuk badan usaha ini tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Selanjutnya, badan usaha berbentuk badan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada yayasan, yang ketiga ada koperasi. Perseroan terbatas atau PT merupakan persekutuan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana badan usaha memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Kekayaan perseroan terbatas terpisah dengan kekayaan para pemiliknya atau pemegang saham. Kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, dan setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum tersebut. Yang kedua, yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang tersebut dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Yang ketiga ada koperasi. Adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, khususnya, dan masyarakat umumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya ada badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Yang pertama ada persekutuan komanditer atau sering disebut dengan CV, yang kedua ada firma, yang ketiga ada persekutuan perdata. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum atau sama dengan firma sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Yang kedua ada firma. Merupakan persekutuan atau perserikatan untuk menjalankan usaha atau dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas. Laba diperoleh dari usaha tersebut dibagi bersama-sama. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya. Menurut Manulang, firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Dapat disimpulkan bahwa firma merupakan beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Para anggota yang berkumpul merupakan anggota aktif sehingga satu perusahaan dikelola dan dimiliki oleh beberapa orang. Yang ketiga, persekutuan perdata. Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.
atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Keberadaan persekutuan perdata atau merged partnership sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Adapun ciri-ciri persekutuan perdata yaitu adanya perjanjian antara dua orang atau lebih, para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Kelebihan usaha berbadan hukum. Yang pertama dapat memperoleh kekayaannya sendiri seperti modal dan aset. Yang kedua bersifat eksklusif karena disahkan oleh Kemenkumham, sehingga namanya akan dilindungi dan hanya akan ada satu nama se-Indonesia, contohnya seperti PT. Yang ketiga, badan usaha berbadan hukum juga dapat berjalan lebih mandiri dengan dimungkinkannya otomatisasi dalam hal pembiayaan, kekayaan intelektual, serta pelaksanaan waralaba atau franchise. Nah, di balik kelebihan tersebut ada kelemahan usaha berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus dipersiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk oleh pengusaha dalam skala menengah atau skala atas. Selanjutnya ada kelebihan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama ada tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua ada biaya jasa pembentukan akta pendirian. Dari badan usaha yang tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Terakhir, dapat dibentuk oleh pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kelemahan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Bila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, maka bila terjadi suatu masalah atau permasalahan yang melibatkan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian tidak hanya pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, tetapi juga termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Selanjutnya yang ketiga, ada contoh konkret. Contoh konkret usaha berbadan hukum yang pertama PT seperti PT Gudang Garam, PT Astra International Tbk. Yang kedua ada yayasan, contohnya seperti Putra Sampurna Foundation. Yang ketiga koperasi seperti koperasi unit desa, koperasi pasar, koperasi serba usaha. Yang terakhir ada contoh konkret usaha tidak berbadan hukum. Yang pertama ada CV, contohnya seperti CV Mas Bos Kreatif Indonesia, CV Huda Berkarya, dan CV Mitra Abadi. Yang kedua ada firma, seperti firma layanan hukum, dagang, atau akuntansi. Yang ketiga persekutuan perdata, seperti persekutuan antara para pengacara atau para akuntan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang bentuk-bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan drop di email yang tertera di layar kalian ya. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi.